Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Ratih Maheswari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang coaching. Sebenarnya ada banyak sekali bentuk bimbingan yang bisa dilakukan kepada rekan sejawat di sekolah. Misalnya, fasilitasi, konseling, training, dan juga mentoring. Mengapa coaching ini dianggap lebih baik? Menurut ICF, coaching merupakan bentuk kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coaching. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata kunci. 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan ketiga, memaksimalkan potensi. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Ini berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang bersifat dua arah, memicu proses berpikir coachee, dan memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Nah, coaching dapat dilakukan dengan berbagai teknik, salah satunya adalah teknik tirta, suatu teknik yang mana antara coach dengan coachee mengobrol, berdiskusi, dan mengalir seperti air sehingga nanti didapatkan suatu pencerahan, kesimpulan, ataupun solusi. Tirta merupakan singkatan dari T, tentukan tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan T, tanggung jawab. Seperti apa sih contoh dari coaching dengan teknik tirta? Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, alhamdulillah. Ini udah enak nih. Gimana Pak Angga kabarnya? Sehat nih sekarang? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga di rumah semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, Pak Angga, kita nih udah ada di ruangan yang suasananya lumayan tenang nih. Iya. Tadi katanya mau ngobrol-ngobrol dulu. Ada apa nih Pak? Iya nih Bu, saya itu mau bercerita, berkeluh kesah tentang pembelajaran saya di kelas hari ini Bu. Gitu. Pengen diskusi gitu Ya, ya? pengen diskusi. Boleh, hayu. Nah, saya tuh pengen mendapatkan solusi deh dari hasil diskusi kita ini tentang pembelajaran saya di kelas. Akhir ini saya memiliki problem gitu di kelas, ada masalah di pembelajaran saya Bu, gitu. Mudah-mudahan lah Ibu bisa memberikan solusi atau kita bisa menemukan solusi gitu dengan diskusi ya, Pak. ini. Ya. Jadi kita pada hari ini diskusi tentang pembelajaran di kelas ya Pak? Iya, pembelajaran di kelas itu. Iya, boleh Pak ceritakan saja pada saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan pencerahan bareng-bareng ya Pak. Nah, gini Bu, kan kita udah pandemi COVID ya. Kita pembelajaran tuh di new normal sekarang. Iya. Kebetulan saya kan mengajar PJOK di kelas saya gitu ya. Akhir-akhir ini kenapa minat anak untuk mengikuti pembelajaran saya tuh kok agak kurang ya gitu. Terus juga di saat saya memberikan tugas ke anak-anak cuma 50% Bu yang mengumpulkan kurang lebih gitu. Terus kadang-kadang kan saya kebanyakan di lapangan ya ngajar saya itu. Nah, anak-anak itu sulit untuk mengikuti pembelajaran saya karena dia ada alasannya gitulah, malas bergerak lah, nggak bawa baju lah dan lain-lain gitu Bu. Iya, jadi Bapak merasa
minat anak untuk belajar di masa new normal ini Mm-mm. turun gitu ya Turun Pak ya? drastis Bu, nggak seperti sebelum new normal lah gitu ya. Sebelum new normal mah antusiasnya bagus, sekarang tuh kok Iya. antusiasnya menurun banget gitu ya Bu. Oke, tapi sebelumnya kita perjelas dulu nih Pak, Iya, di gimana? kelas yang mana nih? Kan Pak Angga mengajarnya di beberapa kelas ya, di Iya, kelas yang mana atau angkatan yang mana nih di Pak? kelas 10 Bu Di rata-rata. kelas 10 baru masuk ya Iya Pak ya? baru masuk, karena Mhm. mungkin 2 tahun kemarin kan Covid ya. Iya, Jadi anak-anak itu kebanyakan dia di rumah gitu belajarnya, iya. jadi jarang bergerak gitu. Dan sekarang Dan setiap hari sekarang masuk gitu ya ya Pak setiap hari ya? masuk Oh, baik. gitu. Mhm, Kemudian, bisa nggak Bapak ceritakan lebih lanjut, mhm. masalah tugas yang tidak kata Bapak cuma 50%. Nah, itu seperti apa ya, Pak, ya? Nah gini ya Bu, terkait dengan pembelajaran, mungkin saya juga, introspeksi diri ya. Pembelajaran saya itu hanya berpusat pada saya gitu ya, tidak mengajak anak untuk aktif, mengikuti pembelajaran. Dan juga kadang-kadang saya hanya mempraktekkan gerakan yang sulit untuk anak-anak gitu, jadi anak-anak sulit untuk mengikuti. Terus yang kedua, mungkin tugas-tugas saya terlalu monoton, Bu. Mungkin hanya memberikan tugas berupa tanya jawab atau praktek langsung. Mungkin anak-anak tidak bisa atau gimana, jadi anak-anak tidak mau mengumpulkan tugas itu, gitu. Iya, jadi, setelah kita diskusi ini nanti semoga, minat anak-anak gitu. Bapak Mhm. inginnya gimana kalau kita udah diskusi nih, anak-anak jadi bagaimana? Nah, keinginan saya sih minat anak untuk ikut pembelajaran saya meningkat, gitu. Meningkat. Ya, tujuan dari, percakapan ini ya, setelah ada solusi, terus juga anak-anak itu bisa mengumpulkan tugas, dengan baik dan semuanya bisa mengumpulkan tugas dengan perasaan yang senang dari mereka, gitu. Meningkat, perasaan Mhm. ketika belajar menjadi lebih Ya, senang lebih gitu ya, asik, Pak, lebih ya? menarik, Nah, gitu. kemudian kalau tadi hasil obrolan kita, anak-anak ini memang baru masuk ya, sudah Mhm, sudah 2 tahun belajar di rumah, mhm. SMA baru sekarang aja Iya, belajar, mhm, full gitu ya. mhm, mhm, Kemudian tadi Bapak juga sebenarnya sudah memberitahukan seperti apa, mhm. keadaan belajar PJOK sehari-hari ya, Pak, Iya, ya? mhm. Mhm. Kemudian gimana lagi, Pak? Untuk saya Tadi sih menurut Bapak mhm. mengajarnya masih dari, Bapak gitu, Iya, itu dari baru satu sumber doang, Bu, itu gitu. baru pendapat Bapak Iya, saja ya sebenarnya? mhm, mhm. Nah, ada lagi nggak, Pak, kira-kira? Kira-kira saya mungkin tidak bisa menggunakan media lain, Bu. Kan sekarang Mmm, banyak ya media yang bisa digunakan untuk pembelajaran seperti mhm, YouTube, TikTok, ya media sosial lah gitu ya. Dan juga mungkin saya tidak, membeda-bedakan pembelajaran, maksudnya tidak membeda-bedakan itu jadi saya tidak melihat kemampuan anak gitu. Jadi hanya terpusat pada saya aja gitu, anak itu harus bisa melakukan melakukan ini, melakukan itu mhm, gitu. Dan ternyata antusias anak itu menurun gara-gara itu mungkin salah satunya. iya. Mhm. Jadi yang pertama memang anaknya baru sekali ini Heeh, belajar penuh, iya yang kedua Pak Angga sendiri merasa bahwa pembelajarannya iya monoton, masih monoton, berpusat kepada pada Pak guru Angga iya, gitu ya. pada saya. Kemudian dan yang ketiga medianya belum bervariasi Nah gitu ya, Pak, gitu, ya? iya, mhm, Oh, baik. Jadi sebenarnya, saya senang nih Pak Angga sendiri udah ketika mhm. mengobrol dengan saya berarti Pak Angga sendiri menginginkan perubahan Iya, gitu ya. saya menginginkan perubahan. Menginginkan perubahan dan Pak Angga sendiri ternyata sudah, eee, mengidentifikasi tuh Iya, kira-kira apa yang menjadi kelemahan Pak Angga. Tapi mhm, pasti Pak Angga juga ada nih mhm. kelebihan yang membuat anak-anak itu mungkin akan senang belajar. Nah, kira-kira Pak Angga ada nggak ya dari mengajar ini kelebihannya? Eee, Menurut saya sih Mhm, solusi dari permasalahan ini ya, ini saya ngobrol sama ibu ya mhm. gitu supaya ada ini. Solusinya saya mungkin nanti akan menerapkan pembelajaran yang bersumber dari beberapa sumber gitu ya, pembelajaran yang bersumber dari beberapa media gitu ya. Jadi nggak hanya dari buku teks atau apa, saya pengen tuh dari media sosial tuh dari YouTube, dari TikTok. Jadi anak tuh bisa, apa sih namanya, sumber belajar itu bervariasi gitu ya. Wah, Nah berarti Pak Angga ini udah mhm, ngerencanain ya, iya rencana. bahwa pertama harus ganti media Nah, dulu ganti gitu. media Jadi dulu. medianya mau diperluas lagi Iya, gitu, kontennya itu jadi perbanyak. Jadi nggak diperbanyak. hanya bersumber dari saya dan juga buku teks. Saya pengen dari media sosial, dari rekan-rekannya sendiri, atau Mhm, dari pendapat berbagai ahli gitu kan. iya. Mhm. Terus kira-kira, apalagi nih Pak selain Nah, memperluas medianya? ada lagi. Nah, saya nanti mungkin akan memberikan games di
pembelajaran saya berupa ice breaking lah Bu gitu Ice ya. breaking, Nah, ya. jadi nanti saya itu pengen sebelum kita ke pembelajaran yang inti, saya memberikan games dulu yang berhubungan dengan pembelajaran itu. Istilahnya ice breaking lah. Tapi kalau nggak ice breaking juga saya menerapkan mindfulness gitu supaya anak-anak tuh Mindfulness, wah Pak Angga udah rencana nih iya, mau ice breaking, iya, nah mindfulness gitu. gitu ya. Lalu pembelajaran saya itu nanti materinya pun sebenarnya sama materinya, cuman caranya mungkin yang akan berbeda-beda. Kalau istilah sekarang Contohnya itu, gimana nih Pak? ya Udah kepikiran belum? contohnya, misalnya saya membagikan dulu anak-anak yang belum bisa melakukan gerakan, misalnya basket ya Bu, belum bisa melakukan gerakan dribbling. Terus kelompok kedua yang udah bisa melakukan dribble. Yang ketiga sudah mahir melakukan dribble. Ya. Nah, saya akan membedakan ketiga itu. Nah, yang belum bisa dribble dia melakukan prakteknya itu hanya dribble di tempat misalkan. Ya. Kalau yang udah bisa dia dribble sambil berjalan. Nah, yang udah mahir kan nggak mungkin dribble di tempat ya. Dia mungkin dribble dengan variasi zigzag dan yang lainnya. Itu mungkin yang akan saya terapkan, Bu. Berarti sebenarnya Pak Angga ini udah merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi nah, sekali itu istilahnya Bu, berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi dari mulai kontennya, kemudian juga berdasarkan pada profil anaknya sesuai dengan kemampuan. Nah, sekarang kalau Pak Angga tadi udah merencanakan hal-hal tersebut, kita lihat pelaksanaannya ya Pak ya. Untuk pelaksanaannya mau membuat konten yang berbeda-beda. Pak Angga, apakah sudah ada rencana pembuatannya ataukah mungkin harus dibantu oleh orang lain? Kalau saya mungkin nanti perencanaan pembuatannya saya dibantu oleh rekan saya untuk memvideokan, udah kepikiran. Di sini ada tim teknisi ya dengan Pak Faisal gitu. Minta tolong Pak Faisal. Minta tolong Pak Faisal. Terus untuk memvideokan materi-materi yang disampaikan dengan praktek dari saya sendiri, terus dari ahli yang lain gitu ya, bisa dilihat dari YouTube, dari TikTok kan ya Bu, lagi rame gitu, lagi booming. Itu kadang-kadang ada tentang pengetahuan di TikTok, anak-anak scroll daripada scroll yang nggak jelas, saya alahkannya langsung ke scroll situ. Nah, Pak Angga udah merencanakan belum untuk pembuatan konten ini? Mulai kapan nih kira-kira? Kayaknya Bu, setelah saya dapat diskusi ini, setelah saya diskusi saya akan mencoba seperti itu Bu, mungkin. Mencoba merubah pembelajaran saya itu agar lebih menarik. Maksudnya Pak Angga ini mau mulai bikin kontennya kapan? Apa mulai besok langsung? Langsung mulai besok. Langsung mulai besok? Wah, luar biasa. Langsung mau kontak Pak Faisal nih? Iya, nanti akan saya kontak langsung gitu. Kemudian yang rencana Bapak untuk mengubah pembelajaran sesuai profil kemampuan anak nih, yang dibagi menjadi kelompok yang sudah mahir, belum mahir, dan yang biasa aja gitu ya. Jadi 3 kelompok. Ini mau mulai diterapkannya mulai pertemuan kapan nih Pak? Nah, kebetulan kan minggu depan itu udah mulai pembelajaran tentang permainan bola voli ya Bu, permainan bola besar, bola voli. Nah, mungkin minggu depan kan udah mulai pertemuan pertama. Nah, minggu depan saya akan mulai menerapkan Bu. Mau langsung mulai menerapkan. Mencoba seperti itu gitu. Berarti untuk pembuatan konten mulai besok, sementara untuk pembelajaran menurut profil kemampuan mulai minggu depan ya Pak ya? Iya, mulai minggu depan saya udah mulai menerapkan. Berarti kayaknya kita perlu melihat lagi nih Pak perkembangannya dari hasil pembelajaran Bapak yang sudah ditingkatkan ini. Kapan ya kira-kira Pak kita bisa ngobrol lagi nih? Kan seminggu depan saya udah mulai mempraktekkan ya. Nah, setelah minggu depan, 2 minggu ke depan, saya mungkin akan menghubungi Bu Laras lagi untuk memberikan hasil bareng-bareng bareng-bareng untuk diskusi lagi. Gimana nih hasilnya dengan pembelajaran yang berbeda, yang saya terapkan yang berbeda seperti itu. Jadi nanti sesuai dengan tujuan awal Pak Angga, jangan lupa untuk melihat apakah pengumpulan penugasan anak tuh meningkat lebih dari 50% ya Pak ya. Dan kemudian dilihat juga bagaimana minat anak sesuai dengan tujuan awal Bapak menerapkan pembelajaran yang ternyata berdiferensiasi ini ya Pak ya. Iya gitu. Oke, gimana, ada lagi nggak Pak yang mau ditambahkan misalnya? Kalau ditambahkan dari bentuk tugas ya Bu. Kalau Gimana, tugas, kemarin kan saya benar fokusnya hanya saya sendiri yang memberikan tugas gitu ya, berupa tanya jawab doang atau mempraktikkan. Mungkin untuk minggu depan, saya memberikan tugas itu bervariasi. Jadi tugasnya itu sesuai dengan minat anak. Misalnya anak ada yang suka nulis, dia menulis aja.
Anak yang suka membuat video, dia mempraktikkan dengan video, dia memvideokan diri sendiri. Anak yang suka menggambar, misalkan, dia menggambarkan misalkan teknik passing bawah itu bagaimana. Itu Oh, mungkin Bu, menarik saya akan sekali, menerapkan Pak. tugas yang Iya. beda-beda gitu. Ini apa mau diterapkan minggu depan juga atau bergantian nih, Pak? Mungkin saya mau menerapkan pembelajarannya dulu aja. Ya, Itu untuk rencana ke depan oke, untuk ya. tugasnya. Jadi ya. yang pasti dulu adalah Pembelajarannya pembelajarannya gitu ya. untuk penugasannya di kemudian Iya. hari ketika ada materi tersebut ya, Pak, Iya, ya? iya gitu. Wah, semoga berhasil ya, Pak Angga. Iya. Amin Bu, mudah-mudahan berhasil. Saya Iya. juga berkomitmen mulai sekarang setelah diskusi ini saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran yang berbeda agar Iya. minat anak bisa meningkat. Iya, semoga Antusias anak. kolaborasi dengan Pak Faisal juga berhasil ya, Pak, Iya, ya. berhasil. Dan jangan lupa kalau misalnya Bapak butuh referensi, saya bersedia loh membantu. Siap Bu, Iya. ya. Oke, kalau Bapak mau masuk ke kelas saya juga boleh nanti ya, Pak, ya. Siap, Siapa tahu Bu. kita saling tukar pikiran aja ya, Pak, ya. Betul Bu, gitu ya. Ya, kalau Bu, gitu ada lagi? Kalau mungkin udah gitu aja Bu. Yang pertama, terima kasih ya Bu atas waktunya. Udah mulai ini udah tercerahkan? mulai cerah sekarang ya. Iya, saya juga. udah Saya mulai cerah kita ya. sama-sama cerah ya, Pak, ya. Gitu ya. Kalau Sama-sama cerah ya udah ini. Ya udah. Terima kasih Bu nih atas waktunya. Saya Iya, udah bisa diskusi sama-sama. dengan Ibu, mengganggu waktu Ibu. Nggak mengganggu sama Mudah-mudahan sekali. hasil diskusi kita ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita Amin sama-sama ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil terbaik. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama Oke, silakan Bu. mau lanjut ngajar. Ya Bu, saya keluar dulu ya. Iya, Mangga. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ya, Yaldi. Laras, selamat siang ya. Iya, selamat siang. Tadi saya melakukan pengamatan atas praktek coaching yang Ibu laksanakan dengan Pak Angga, itu sangat menarik Bu ya. Saya melihatnya pun jadi ikut tercerahkan begitu. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ke Ibu nih. Mangga, Pak. Nah, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dengan Angga yang tadi itu? Jadi yang saya lakukan adalah melaksanakan coaching dengan alur Pak ya. Jadi kita harus tetapkan dulu tujuannya ya. Dia ingin mencapai. Setelah itu lanjut kita kasih keadaannya seperti apa, potensi beliau seperti apa gitu ya. Selama ini keadaan seperti apa. Nah, kemudian kalau sudah, baru kita mulai brainstorming seperti apa sih aksi yang akan dilakukan selanjutnya ya. Dan terakhir, akhirnya baru komitmennya itu tanggung jawab. Komitmennya itu mau dimulai kapan, dan kapan kita bisa mulai tindak lanjut atas apa yang sudah dilakukan. Oh gitu. Ya Bu, saya perhatikan juga tadi alur Tirta yang Ibu sampaikan tadi itu memang terasa smooth ya Bu kepada Pak Angganya. Artinya perpindahannya itu tidak terkotak-kotakan begitu sekarang sedang sesi ini, tapi berjalan begitu mulus seperti air yang mengalir. Oh, terima kasih Pak. Nah, kemudian yang berikutnya hanya tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan yang sepertinya harus Ibu ulang ya Bu ya, karena mungkin Pak dari coaching itu menyampaikan kurang dalam sehingga Ibu harus mengulang pertanyaan tersebut. Ya, apa mungkin betul Bu? saya juga ketika menyampaikan pertanyaan belum terlalu jelas gitu sehingga mungkin coachingnya bingung. Nah, itu mungkin perbaikan untuk saya ke depan gitu. Oke, hanya itu saja Bu. Kemudian yang pertanyaan terakhir, setelah melakukan coaching ini kira-kira Ibu ingin meningkatkan kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi dari sini saya merasa bahwa kemampuan saya untuk bertanya atau memancing dengan pertanyaan yang berbobot itu masih harus ditingkatkan. Itu ya, coachingnya juga semakin berpikir dan semakin menggali potensi dirinya gitu. Jadi perlu untuk mencari berbagai pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu mudah-mudahan apa yang ingin Ibu tuju itu tercapai ya Bu ya, untuk meningkatkan kompetensi Ibu tentang praktek coaching ini. Oke, itu aja Bu Laras. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih Pak Yaldi. Ya. Demikianlah contoh penerapan coaching dengan teknik Tirta. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.